Selamat datang di dunia Tokyo Revenger, di mana bocah cengeng mau nyelamatin mantan pacarnya dengan kekuatan time travel. Ngelanjutin dari episode sebelumnya, di mana Takemichi balik ke masa depan gara-gara megang tangannya Naoto, dia bangun dalam keadaan diinfus. Ternyata Takemichi pingsan selama 1 minggu, sesuai sama waktu yang udah dia lewatin di masa lalu. Takemichi ngasih laporan kalau dia udah ketemu sama Maiki. Naoto malah marah gara-gara dia nggak ngebunuh si bos gangster Toman. Alasannya ya karena Maiki memang kelihatan kayak orang baik. Takemichi punya ide nih buat ketemu Maiki di masa ini. Awalnya Naoto nggak setuju soalnya terlalu berbahaya. Tapi setelah ngeliat Takemichi yang sifatnya berubah jadi tampan dan berani gitu, Naoto cari info tentang Maiki. Sayangnya aksi yang geng Toman sama Maiki lakuin susah dilacak, bahkan sama polisi sekalipun. Terus Naoto ngeliat artikel tentang salah satu petinggi Toman yang ternyata adalah Akun di masa ini. Seingatnya Naoto, Akun harusnya dipenjara gara-gara nusuk Kiyomasa pas duel taruhan dan cuman jadi penjahat ecek-ecek doang. Tapi sekarang malah jadi petinggi di Toman. Rupanya ini adalah masa lalu yang diubah sama Takemichi, soalnya udah nyegah Akun. Jadi tujuan mereka selanjutnya adalah nyari sahabatnya Takemichi ini. Mereka mampir dulu ke kosan Takemichi yang bersih. Namanya juga kamar jomblo ya. Untung aja nomor teleponnya Akun masih ada di buku catatannya Takemichi. Abis teleponan, katanya mereka bisa bikin janji sama Akun. Tapi Naoto justru curiga. Bisa aja ini perangkap gara-gara Akun tahu kalau Takemichi datang sama Naoto yang seorang polisi. Begitu masuk ke dalam, mereka disambut sama barisan waifu. Misi mau ketemu Akun. Akunnya ada salah alamat ya. Cuman setelah si resepsionis tahu bosnya memang bikin janji ketemu, silakan masuk tuan. Penjarain lah, ikhlasin aja. Kemewahan di ruang tunggu bikin Takemichi grogi. Tiba-tiba ada yang manggil dia dari belakang. Yang pastinya adalah Akun. Dia udah lama nungguin Takemichi buat ketemu. Akun minta ngobrol berdua doang nih sama Takemichi. Suasananya tegang sih, tapi Akun masih sahabatnya kayak dulu kok. Mereka ngomongin masa-masa waktu jadi jagoan SMP. Masa-masa dimana hidup mereka baik-baik aja. Tiba-tiba Akun berubah jadi serius sambil bilang kalau yang ngedorong Takemichi ke rel kereta adalah dia. Harusnya nggak ada yang bisa nolongin Takemichi, tapi malah ada Naoto yang kelihatannya tahu kalau Takemichi bakal didorong. Akun langsung nuduh Takemichi bisa time travel dan minta Naoto buat nolong dia. Omongannya Akun ini beda banget sama sifatnya Akun waktu SMP yang perhatian sama nakama. Hitung yuk Takemichi nangis berapa kali. Akun lanjut cerita, dia berubah gara-gara Kisaki. Toman udah dikuasain sama dia, sedangkan Maiki entah hilang kemana. Katanya Kisaki tuh jahat banget, sampai Akun aja nggak berani ngelawan dia. Ada satu hal lagi yang Akun kasih tahu, yaitu Maiki berubah sejak Draken meninggal. Takemichi terkejut ngedenger itu. Ditambah lagi tindakannya Akun mencurigakan. Dan sahabatnya ini minta Takemichi buat nolong orang-orang sebelum akhirnya dia pergi untuk selamanya. Nangis lagi. Di tengah merdunya tangisan Takemichi, ternyata ada Kisaki yang dari tadi nontonin mereka. Abis kejadian ini, Takemichi kelihatan murung. Tapi dia nggak nyerah. Takemichi minta Naoto buat nyari info tentang kematian Draken. Rupanya kematian Akun bikin dia mau nyelamatin semuanya. Terus mereka balik lagi ke kamarnya Naoto. Sebenarnya Takemichi punya ide buat ngasih tahu kejadian di masa depan ke orang-orang di masa lalu. Cuman idenya ditolak sama Naoto. Dulu Naoto percaya sama Takemichi gara-gara dia suka sama hal mistis. Efek sering buka primbon kayaknya. Kematian Akun bikin pencarian Maiki jadi mustahil. Yang bisa mereka lakuin sekarang adalah balik ke masa lalu dan jangan biarin Toman berubah. Tentunya setelah punya info tentang kematian Draken. Katanya Draken dikeroyok sama geng motor dan mati gara-gara itu. Ditambah lagi Toman ada konflik internal gara-gara Maiki sama Draken berantem. Peristiwa ini bakal terjadi 2 minggu dari sekarang. Tapi Takemichi bingung. Soalnya Maiki sama Draken akur-akur aja. Kayak nggak mungkin berantem. Tetap aja sih, apapun yang dibilang sama si cengeng, perselisihan mereka bakal jadi salah satu alasan kematian Draken. Inti dari tugasnya Takemichi sekarang adalah nyegah kematian Draken, supaya Maiki nggak berubah dan Kisaki nggak bikin Toman jadi brutal. Abis semua persiapan udah beres,
Sekembalinya ke masa lalu, Takemichi lagi mau mulai kuda-kudaan di tempat karaoke. Pas ceweknya mau nambah billing, si cengeng malah kabur. Kejadian menyenangkan ini nggak pernah ada di ingatannya Takemichi. Dia harus sembunyiin yang barusan dari Hina, padahal si pacar ada di belakang dia. Kaget babi, lu babi. Hina curiga, soalnya Takemichi kelihatan aneh. Sebenarnya yang Hina curigain tuh adalah sifatnya Takemichi yang berubah. Wajar aja sih, soalnya sifat Takemichi SMP sama yang dewasa kan beda. Tiba-tiba Takemichi ditelepon sama Draken yang minta ketemuan. Hina juga minta ikut. Boleh kan? Boleh dong. Hina senang banget nih bisa jalan berduaan sama Takemichi. Nggak perlu basa-basi apa-apa, asal bisa barengan sama orang yang dia cinta. Ngedengar itu, Takemichi semakin mantap buat nyelamatin Hina dan yang lainnya. Terus setelah nyampe di TKP, mereka dikagetin sama suara geng motor. Brem, prepet prepet prepet, ngeng. Anak mana lo? Ampun bang, Takemichi dianggap orang luar. Untung ada petinggi Toman yang namanya Mitsuya bilang kalau Takemichi adalah tamu penting. Diantarlah dia ketemu Maiki, yang sekarang kelihatan anak geng motor banget. Draken minta maaf soal kejadian waktu di sekolah. Dia juga minta cewek yang namanya Emma buat jagain Hina. Yang ternyata Emma adalah cewek yang bareng sama Takemichi di tempat karaoke. Aku bisa jelasin beb, Takemichi akhirnya dihajar. Emma nggak ada rasa sih sama dia. Alasan Emma bareng sama Takemichi tadi sebenarnya buat bikin Draken cemburu. Tapi ya gagal. Nggak lama kemudian, rapat geng Toman akhirnya dimulai. Misi mas, mbak, aura pemimpinnya Maiki kerasa banget pas berdiri di hadapan anggotanya. Tujuan rapat kali ini adalah konflik sama geng motor yang disebut Mobius. Takemichi sama sekali nggak tahu tentang ini. Tiba-tiba dia digangguin sama Peiyan dan Pacing. Mereka adalah atasannya Kiyomasa. Jadi mereka kesel gara-gara Takemichi berantem sama bawahannya. Meski Kiyomasa yang salah sih, soalnya pakai nama Toman seenaknya. Pacin juga stres karena bawahannya yang lain dihajar sama Mobius. Apalagi pacar si bawahannya ikutan dimainin sama mereka sampai masuk rumah sakit. Di masa ini, Toman bukan geng yang paling berkuasa. Masih ada geng kayak Mobius yang megang daerah lain. Buat balas dendam atas perlakuan Mobius ke bawahannya, Pacin selaku ketua divisi minta izin Maiki buat nyerang mereka. Maiki yang ngejaga banget anggotanya tanpa ragu, mimpin mereka buat ngehajar Mobius. Hidup Maiki, hidup Nero. Takemichi cuma bisa bengong. Dia khawatir soalnya tanggal Toman ngehajar Mobius nanti tuh sama dengan tanggal kematian Draken. Oleh karena itu, Takemichi mutusin buat jadi asistennya. Tapi langsung ditolak. Maklum lah, Draken kan lebih kuat daripada si cengeng. Biar udah ditolak, Takemichi terus ngikutin Draken. Kedengeran nih, Maiki ngomel-ngomel. Gara-gara makanannya nggak ada bendera. Draken udah siap sedia. Maiki senang lagi. Terus ternyata dia punya kebiasaan beres makan langsung tidur. Untung ada Draken yang udah ngerti sama kebiasaan bosnya. Tujuan mereka hari ini adalah pergi ke rumah sakit. Mereka ngejenguk pacar bawahannya yang Pacin bilang kondisinya tragis banget sih. Orang tua si cewek ngusir mereka. Draken langsung bungkuk. Beda sama Maiki yang angkuh. Si ayah terus nyalahin Toman yang udah bikin putri mereka jadi sengsara. Maiki nggak terima. Lagi-lagi ada Draken yang ngingetin Maiki kalau mereka secara nggak langsung ngelukain orang-orang yang berhubungan sama Toman. Mobius harus segera diberesin supaya orang-orang gak bersalah kayak keluarga ini nggak jadi korban lagi. Maiki bilang terima kasih karena Draken selalu ada deket dia. By the way, persahabatan mereka dimulai waktu mereka masih bocil. Draken adalah bocil yang lahir di tempat lokalisasi. Nggak tahu siapa ayahnya. Badan dia memang lebih gede dari seumurannya. Wajar dong kalau jadi jagoan. Draken sampai rela ditato buat nunjukin kalau dia tuh laki. Kakak kelasnya juga bukan masalah buat dia, tapi beda obrolan sih kalau lawannya anak-anak SMP. Kakak kelas yang tadi ngadu ke mereka. Jagoan SMP ini juga inget ada bocil seumuran Draken yang so jago. Bocil itu namanya Maiki. Draken ngira Maiki itu bocil yang badannya gede banget. Padahal Maiki bentukannya kayak gini. Bocil cupu gini mana mungkin menang lawan preman SMP. Jadilah Draken disuruh manggil Maiki buat dikasih pelajaran. Tapi begitu udah nyampe di tempat ngumpul, wush, bug, bug, maju semua anjing. Kakoi, kabur ngap. Maiki nggak mau lihat Draken ngumpul sama para pecundang tadi. Akhirnya mereka jadi bestie deh sampai sekarang. Ngelihat hubungan mereka berdua, Takemichi jadi ngerti alasan kenapa Maiki bisa berubah setelah Draken meninggal. Dan kayaknya nggak mungkin juga mereka berantem. Buat nyari info tambahan, Takemichi kembali ke masa depan dan nyari pemimpin Mobius yang namanya Osanai. Katanya si Osanai itu kerja di tempat konstruksi ini. Tapi mereka nggak nyangka kalau dia adalah kuli
dari bangunan. Langsung ditanya-tanyain deh si mantan ketua Mobius. Cuman baru juga mulai pertanyaan, geprak, Osanai malah ngamuk. Dia bilang nggak tahu apa-apa. Padahal menurut data kepolisian, Draken tewas ditusuk sama anggota Mobius. Osanai kelihatan takut banget. Katanya memang Mobius berantem sama Toman. Tapi ada dalang yang ngerencanain itu semua. Abis dua geng ini berantem, nantinya Mikey sama Draken bakal musuhan. Dan itulah yang bikin Mikey nggak nolongin Draken pas dikeroyok. Dari info yang dikasih Osanai, mereka tahu kalau Mobius sama Toman bakal berantem. Terus Mikey sama Draken musuhan dan akhirnya Draken meninggoy. Jadi tugas selanjutnya Takemichi di masa lalu adalah nyegah Mobius gelut sama Toman. Kali ini Takemichi sadar pas lagi dibonceng sama Akun. Keingetan dong dia sama Akun di masa depan. Tapi ada rasa bahagia juga waktu lihat sahabatnya masih ceria. Wih mundur. Takemichi langsung mellow dan nanyain apa impiannya Akun. Dijawabnya sih mau jadi tukang cukur Asgar. Pastinya Takemichi bakal ngedukung impian sahabatnya itu. Akun malu-malu soalnya dia tsundere. Beres itu Takemichi pergi nyari Mikey and the gang buat ngejalanin misinya. Jangan bergelut kawan, di random. Wajarlah Takemichi dilempar. Cuman gara-gara dia masih bilang jangan berantem sama Mobius, bug bug bug. Takemichi dihajar Pacin. Sayangnya keputusan Mikey buat ngehajar Mobius udah bulat. Takemichi masih mohon-mohon sampai nangis. Ngeliat ini, Draken minta Mikey buat cari info lebih lanjut tentang lawan mereka. Cuman Mikey malah nganggep kalau Draken nggak setuju sama keputusan Toman. Perselisihan mulai muncul. Tapi tiba-tiba muncul Osanai. Iya, yang masa depannya ini sama anggota geng Mobius datang ke tempat mereka. Takemichi sadar kalau perang Mobius sama Toman sebentar lagi bakal dimulai. Gara-gara mukanya blow on kali ya. Buk, ora. Osanai ditahan sama Pacin yang memang punya masalah sama Mobius. Nggak ada yang bisa dilakuin lagi sama Takemichi. Katanya Pacin salah satu petarung terkuat Toman. Cuman ya, buk. Pacin bukan tandingannya Osanai. Biar begitu, Pacin terus berantem dan Mikey ngehargain semangatnya. Sampai akhirnya dia tumbang juga. Anggota-anggota Mobius ngetawain Pacin sama Mikey yang kelihatan cupu. Tapi jangan macem-macem lah. Buk. Mikey lebih strong daripada Osanai. Dia nggak rela ada sahabatnya yang direndahin. Inilah kehebatan pemimpin dari geng Toman. Nggak ada yang gerak sama sekali. Kecuali Osanai yang tiba-tiba ngambil pecahan botol. Draken ngelindungin Mikey. Lebih tepatnya ngehajar Osanai sih. Jadi ya, Mobius yang udah nyerang orang-orang gak berdosa kayak si cewek kemarin bukan tandingannya Toman. Ngeri cuk. Cuman sebelum Toman ngebasmi Mobius, kedengeran sirene polisi ngedeket ke arah mereka. Semuanya jadi lengah dan siap kabur. Dan pada saat itu, jeleb, Pacin nusuk Osanai. Yang lain pada kaget dong. Pacin rupanya udah siap mental buat nyerahin diri ke polisi. Mau gimana lagi, Mikey yang masih mau nolongin dia harus dipaksa buat kabur supaya nggak ditangkap polisi. Dan pas kabur, Takemichi malah pingsan. Beban anjing. Besoknya Takemichi sadar di rumah sakit dan disambut buah dada. Ci, enak, maaf. Emma langsung cerita nih. Sejak Takemichi pingsan, katanya Mikey sama Draken tuh berantem hebat. Pemicunya adalah Pacin yang ditangkap sama polisi. Gara-gara ini Toman kebagi dua. Ada grupnya Mikey sama grupnya Draken. Emma bingung harus ngapain. Tapi lebih bingung Takemichi sih soalnya Hina ngeliat mereka. Ci, selang beberapa hari, Takemichi udah balik ke rumah. Tinggal 2 hari lagi sampai hari kematian Draken. Terus apa nih yang jagoan kita lakuin? Nyusun puzzle dong. Tomlol emang. Teman-temannya Takemichi datang ngejenguk. Mereka juga gibahin Mikey sama Draken yang berantem. Cuman panjang umur nih. Draken tiba-tiba datang buat ngejenguk Takemichi. Dia juga cerita kalau Pacin bakal dipenjara selama 1 tahun. Untung aja Osanai masih hidup. Jadi hukumannya nggak terlalu berat. Terus pas nanyain kabar Mikey, gebrak. Puzzle-nya hancur. Draken bilang kalau dia udah muak sama Mikey. Takemichi ngejar Draken yang langsung pergi. Dan di luar rumahnya Takemichi, udah ada Mikey yang mau ngejenguk bestinya. Kabar musuhan Mikey sama Draken yang hebat ternyata memang bener. Tunggu guys. Lu siapa anjing? Mikey yang gak ngerasa dihargain ngelempar sepeda kesayangannya Takemichi. Draken gak mau kalah. Ya mete, satu persatu barangnya Takemichi jadi korban. Gak ada yang bisa ngilangin kemarahan mereka berdua. Kecuali Takemichi yang jadi Super Saiya. Aduh, gak apa-apa oi. Sabar gan. Sebelum situasi makin buruk, aku nyoba nenangin Takemichi. Takemichi ngeluarin jurus nangisnya biar didengar sama mereka. Dia gak pengen dua petinggi ini berantem supaya Toman gak pecah dan bikin anggotanya saling
bertarung. Semuanya nggak berani motong omongan Takemichi, soalnya di atas kepala dia dari tadi ada tai. Ih, kabur Ken, Gaski, Awikwok, nggak kenal. Beres Takemichi bersih-bersih, mereka ngumpul di taman sekitar. Draken sama Maiki juga kelihatan, udah baikan. Alasan mereka berantem adalah Maiki pingin nebus penjara buat ngeluarin Pacin, sedangkan Draken ngelarang itu buat ngehargain keputusan Pacin juga. Akhirnya Maiki yang ngalah dan setuju buat ngehargain keputusan sahabatnya itu. Semuanya berkat Takemichi yang bisa bikin mereka damai. Dia seneng karena udah ngubah masa lalu. Gak lama, Hina sama Emma datang ke situ. Soalnya Hina mau ngajak bebeknya datang ke festival nanti. Emma juga ngeliat Draken sama Maiki yang udah baikan. Pokoknya pada hari ini, semua orang bahagia. Cerita lanjut ke malam festival. Double date ceritanya. Cantiknya mantan pacar. Di tempat ini, mereka senang-senang aja. Ketawa ketiwi, main tembak-tembakan, bermain tiktak, minum coklat panas, sampai akhirnya dibubarin sama hujan. Cuman mereka lanjut ke sesi selanjutnya. Kesempatan nih, ucap seorang pria cengeng yang dapat lampu hijau. Sayangnya sebelum adegannya disensor, ada yang nelpon Takemichi. Hujan gan, bangsa. Tujuan temannya nelpon sebenarnya buat ngasih tahu kalau orang-orang dari grupnya Maiki yang gak terima petingginya baikan mau nyerang Draken. Maiki sendiri malam itu ada kesibukan lain, jadi nggak bisa ikut ke festival. Masa lalu ternyata belum berubah. Takemichi langsung ninggalin Hina dan nyari Draken karena hari ini adalah hari di mana Draken bakal mati. Di tengah pencarian, dia lihat sekumpulan anggota Toman. Anehnya ada anggota Mobius juga ngasih pisau ke Kiyomasa. Rupanya dia mau balas dendam sama Draken yang udah bikin malu dia. Tapi lagi asik-asik ngintip, Takemichi ketahuan dan langsung digusur. Dia sama sekali nggak bisa ngelawan mereka karena jiwa jongosnya belum hilang. Selama ini Takemichi nggak bertambah kuat. Yang kuat adalah Draken sama Maiki. Yang bisa dia lakuin cuma minta maaf. Beres disiksa realita, Takemichi dilakban dan ditinggal gitu aja. Untung ada Hina yang nyariin dia. Takemichi nangis lagi dan nganggep dirinya itu nggak guna. Akhirnya sadar, cuman lagi seru-serunya ngehujat takdir. Sun, Hina nyium pacarnya yang cengeng. Hina bilang kalau dia tuh bukan Maiki atau Draken. Dia cuma Takemichi yang kayak gini. Jadi nggak perlu iri dan lakuin sebisanya. Takemichi jadi semangat lagi berkat Hina. Dia lanjut nyari Draken. Ternyata ada Mitsuya yang nyariin bestinya juga. Takemichi bilang kalau Draken diincar sama Kiyomasa. Tapi Mitsuya bilang kalau diincarnya tuh sama Peiyan. Motornya Peiyan aja ada di situ. Dan memang yang muncul ke hadapannya Draken adalah anak buahnya Pacin itu. Peiyan mau ngelawan Draken. Dia ngasih ide buat ngebiarin Pacin di penjara. Tapi bukan dia sendiri yang mau gelut. Sementara itu, Takemichi sama Mitsuya masih nyariin Draken. Takemichi ingat nih artikel dari masa depan yang bilang Draken tuh dikeroyok di parkiran. Langsung aja mereka pergi ke sana. Dikiranya Draken udah mati dikeroyok. Tapi malah sebaliknya. Draken sanggup ngebantai banyak anggota Mobius sendirian. Untung mereka masih sempet buat nolong Draken. Takemichi sibuk nyariin Kiyomasa. Kelihatannya situasi gawat banget buat mereka. Tapi dari kejauhan, jeglek, ngeng. Kedengeran suara motor Maiki mendekat. Ngeng. Cekit. Keungkap nih, Maiki itu sengaja dipanggil sama Peiyan ke tempat bodong supaya ngejauh dari Draken. Tapi usahanya Peiyan gagal. Soalnya Maiki sama Draken udah baikan. Peiyan sendiri nggak bisa ngerencanain ini sendirian. Masih ada orang lain yang manfaatin dia. Orang ini namanya Hanma. Baru kenalan bentar aja, jeder. Dia bisa nahan tendangannya Maiki. Dia ngerencanain Toman buat hancur sama konflik internal. Tapi berhubung rencananya gagal, 100 orang Mobius inilah yang bakal ngehajar mereka. Kejadian saat ini beda sama yang ada di masa depan. Harusnya cuma dikeroyok 50 orang, tapi malah jadi 100 orang. Takemichi kebingungan dong, dan semakin dibikin bingung waktu anggota Toman bermunculan. Ngeng, 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 ngeng. Prepet. Dengan kedatangan mereka, masa lalu udah pasti berubah. Pertarungan dua geng ini akhirnya nggak bisa terhindarkan. Ikuzomina, Sasageo, bug, habub, prak, ora. Iya. Takemichi sibuk nyariin Draken sama Kiyomasa, tapi malah jatuh. Beban anjir, Maiki juga nyamperin Peiyan buat minta penjelasan. Cuman malah dihajar soalnya dia nganggep kalau Pacin dibuang sama Toman. Maiki ngehadepinnya dengan sabar. Maiki juga ngebiarin Peiyan buat ngegebuk dia karena nggak mau gelut sama teman-temannya. Peiyan jadi terharu. Yang lainnya juga mulai berguguran. Takemichi masih nyari
nyariin Draken sama Kiyomasa. Kadang juga frustasi gara-gara nggak ketemu. Dan saat itulah Kiyomasa lewat sambil bawa pisau berlumuran darah. Draken udah jatuh di tanah. Takemichi nangis dulu. Maiki yang lihat Draken ditusuk ikutan ngamuk. Tapi gara-gara dihalangin sama Hanma, buk, buk, habuk. Maiki nyerahin Draken ke Takemichi. Ternyata Draken masih hidup. Harapan belum hilang. Takemichi langsung gendong Draken ke rumah sakit. Dia disusul Hina sama Emma yang udah nelpon ambulans. Mereka tinggal nunggu ambulansnya datang. Sayangnya yang datang duluan malah masalah baru, yaitu grupnya Kiyomasa. Dibacotinlah Takemichi sama mereka. Dianya juga emang langsung ciut. Draken sadar sama nyalinya Takemichi dan nyuruh dia buat kabur bawa ciwi-ciwi. Nggak ada yang berubah. Si cengeng tetap seorang pecundang. Bahkan setelah semua penderitaan yang dia lewatin sampai sekarang, Takemichi mulai nyoba bangkit. Dia nggak mau hidupnya di kesempatan kedua ini sia-sia. Takemichi bakal ngelakuin revenge-nya dengan ngelawan Kiyomasa yang udah bikin hidupnya sengsara. Yang lain pada percaya kalau si cengeng bakal menang. Takemichi nyerang Kiyomasa yang malah pakai cara licik. Sakitnya bukan main dong. Ditambah lagi Kiyomasa bilang kalau ini adalah pembantaian. Srep, tuk Takemichi nyerang lagi, dan lagi-lagi dihajar balik. Tapi dia nggak mau nyerah ngelawan hidupnya yang menyedihkan ini. Dia dibacotin sama gengnya Kiyomasa, berkali-kali juga digebugin sama musuhnya. Sampai akhirnya dia terbiasa dan bisa ngelok Kiyomasa. Semua tenaganya dia pakai buat saat ini, buat ngalahin orang yang bikin hidup dia jadi pecundang. Akhirnya pergeludan dimenangin sama Takemichi. Rasa puas kelihatan jelas di mukanya. Tapi pembantaian dari gengnya Kiyomasa belum selesai. Ngerasa nggak akan menang, Takemichi nyuruh Hina sama Emma buat pergi. Tinggal sisa 2 orang sekarat deh ngelawan berandalan. Surga kayak gimana ya? Kita kan ke neraka. Oh iya, cuman sebelum Takemichi sama Draken dihajar, bug, jedug, perang. Akun sama teman-teman Takemichi yang lain datang ngebantuin. Mereka nih semuanya udah siap buat jadi samsak tinju. Mereka semua tetap dihajar sama gengnya Kiyomasa. Tapi itu semua udah cukup, asalkan mereka nggak kalah dan bisa ngulur waktu sampai ambulans datang. Yang berarti ini adalah kemenangan mereka. Gengnya Kiyomasa langsung kabur. Takemichi sama Draken ditolong buat masuk ke ambulans. Sementara itu, perang antara Toman sama Mobius juga udah sampai puncaknya. Hanma babak belur, sedangkan Maiki sama sekali nggak terluka. Berhubung polisi udah deket tempat mereka, Hanma dijemput sama temannya buat pergi. Terungkaplah kalau Hanma cuma pura-pura jadi anggota Mobius. Aslinya dia adalah petinggi dari geng motor yang disebut Valhalla. Kabur ngap, walau ketegangan di tempat tawuran udah selesai, ketegangan tentang nyawa Draken masih lanjut. Apalagi dia minta Takemichi buat jagain Maiki dan kondisinya terus memburuk. Yang bisa mereka lakuin cuma nunggu sampai operasinya selesai. Mau pada nangis atau marah juga, mereka nggak bisa apa-apa. Itulah alasan kenapa Maiki nyuruh yang lainnya tetap tenang dan percaya sama Draken. Maiki kelihatan tegar banget ngadepin ini semua. Nggak lama kemudian, kami sudah berusaha sebaik mungkin dan operasinya berhasil. Semua nyambut kabar ini dengan sangat happy. Peiyan ngerasa bersalah karena udah bikin insiden kelam ini. Tapi Mitsuya bilang kalau mau nebus perbuatannya, dia harus benar-benar minta maaf sama Draken yang sebenarnya peduli banget sama Pacin sampai rela nunggu di luar penjara meski nggak dibolehin ketemu. Aduh terharu. Malam yang panjang ini udah dilewatin. Nggak kerasa juga udah ganti hari. Yang artinya Takemichi berhasil nyegah kematian Draken. Waktu mau selebrasi, dia nggak lihat Maiki di antara mereka. Ternyata Maiki lagi jadi introvert dan bersyukur karena Draken berhasil selamat. Untunglah masalah besar yang menimpa Toman ini bisa diatasin dengan lancar. Selang beberapa hari, kabar Takemichi yang menang lawan Kiyomasa udah nyebar nih. Dia langsung jadi sok jagoan. Uhui, badut emang. Tapi malah diejek Draken gara-gara penampilannya yang norak. Wajar aja sih Takemichi gitu. Soalnya ini pertama kalinya dia dipuja-puja sama orang. Draken juga cuma bercanda kok. Dia punya hadiah dari Maiki buat Takemichi, yaitu jaket Toman yang dipakai Maiki waktu dia ngebentuk Toman. Jaket itu udah dianggap Maiki sebagai belahan jiwanya dan sekarang diserahin ke Takemichi. Terserah apakah si cengeng mau pakai jaket itu atau enggak. Dan sekali lagi, Draken bilang terima kasih ke Takemichi
Maiki karena udah nyelamatin dirinya. Katanya Maiki ada di atap nih kalau mau ketemuan. Begitu nyampe di sana, Maiki langsung ngeluarin hal-hal yang ada di pikirannya. Kayak ada orang yang mau Toman hancur, atau ada yang sengaja nyelakain Draken. Tapi yang paling bikin dia penasaran, siapakah Takemichi yang bisa nyegah semua itu. Kalau Maiki juga nggak nuntut jawabannya dari Takemichi sih, dia bilang terima kasih karena udah nyelamatin Draken. Tugas yang harus dia lakuin di masa ini udah selesai semua. Pasti banyak hal yang bikin dia jadi kangen. Tapi udah waktunya Takemichi buat balik ke masa depan. Sebelum pergi, dia ngasih hadiah kalung buat Hina. Pasti seneng dong si mantan. Dan setelah semua urusan udah selesai, Takemichi tersadar di tempat kerjanya. Padahal harusnya dia ada di tempatnya Naoto. Kontaknya Naoto di handphone dia juga hilang. Termasuk berita tentang kematian Hina. Takemichi mikir semuanya adalah mimpi. Tapi ada bekas tusukan di tangannya. Yang berarti bukan mimpi. Ada juga notifikasi yang bilang harus ke salon malam ini. Diikutinlah notifikasi itu. Dan di salon yang dia tuju, ada akun yang kerja di sana. Masa depan ini sesuai sama janji mereka waktu masih SMP. Yaitu akun pengen jadi tukang cukur Asgar. Nangis mulu anjing. Tiba-tiba ada nomor nggak dikenal nelpon dia. Itu adalah Naoto yang ngasih kabar kalau misinya Takemichi memang berhasil. Di masa depan yang mereka jalanin sekarang, akun sama Hina masih hidup. Dan part kali ini pun ditutup sama Naoto yang ngejakin Takemichi buat ketemu si mantan pacar. Sampai 11 episode ini, alur waktu di animenya maju mundur. Lama-lama juga jadi enak loh. Maksudnya gimana ya?